Nah, kembali ke dai Ustaz ya. Ya, Tentunya kita ya dalam menyimak memilih seorang dai atau guru ya yang akan dijadikan sebagai panutan kita, rujukan kita. Nah, bagaimana tentunya caranya memilih guru yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam Islam, dan bagaimana sikap kita ya misalkan yang dilakukan jika ternyata terdapat ada penyimpangan ya dari mereka, mungkin dari ustadznya, ya dari dai-nya. ustadznya, Ya. dari dai-nya yang mungkin kita sudah mentokohkannya juga ya dalam agama dan dijadikan rujukan dalam Islam. Nah, itu gimana sih? Baik, Masya Allah. Ini juga menjadi pertanyaan cukup banyak ya bagi Iya, orang-orang yang bisa kita katakan kalau bahasa zaman sekarangnya baru hijrah ya, iya, iya betul. atau baru bertaubat Hmm. kembali ke jalan yang benar ya, kembali untuk berusaha mengistiqomahkan ya, dalam keimanan dan ketakwaannya. Mereka bertanya ya, banyak bertanya bagaimana kita memilih guru ya, atau dai atau ustadz atau seseorang yang bisa kita percaya ya. Bagaimana cara memilihnya? Yang mana yang benar, mana yang tidak benar, atau yang kurang sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya di sini ada kurang lebihnya ada 3 hal yang perlu ya kita teliti dulu, dan ini dicontohkan oleh para ulama. Ini bukan kesimpulan tanpa data artinya ya. Para ulama melakukan hal ini juga. Ya. Mereka sangat berhati-hati dalam menimba ilmu. Sebelum mereka menimba ilmu kepada seseorang, zaman dulu kan nggak ada sosial media. Iya betul. Ya. Mereka sulit untuk memantau dari jauh. Mereka harus datang dan mengetahui betul secara langsung bagaimana dai atau misalnya seorang yang ingin menyampaikan sebuah hadis ya, atau sebuah tema untuk disampaikan ya. Nah, yang pertama dalam memilih guru ya, ustadz yang benar adalah lihat bagaimana akidahnya. Akidah dan manhajnya. Kenapa akidah dan manhaj yang harus dilihat terlebih dahulu? Karena ini adalah asasnya, pondasinya. Sudah bisa menjadi jaminan kalau akidahnya tidak benar, manhajnya tidak sesuai dengan ya, manhaj yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak ya terjadi penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, entah itu dalam hal keyakinan ya, keimanan ataupun dalam hal praktek ibadahnya. Jadi kalau dari asasnya, istilahnya gini, kalau pondasinya nggak bener, ke atasnya kan pasti nggak bener juga. Iya betul. Misalkan kita inginnya pondasi itu kokoh dengan persegi, ya kemudian diberi sekat-sekat, ya ambil contoh lah sekatnya 4, tapi ternyata sekatnya miring, ya pondasinya miring, bangun ke atasnya bisa lurus nggak? Nggak bisa, pasti miring juga, ya kan? Mengikuti pondasinya. Nah itulah maksudnya, kalau dari dasarnya, akidahnya, manhajnya tidak benar, tidak lurus, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikhawatirkan ya jauh dari itu atau lebih jauh lagi ya, akan dikhawatirkan ya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Dan kemudian ya akidah yang benar, manhaj yang benar itu yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Banyak orang yang bertanya, Islamnya aliran apa? Nah, ya kan? Apakah ini menjadi jaminan akidah seseorang? Tidak. Artinya gini, jangan mengelompokkan ya Islam dengan A, B, C, D. Terlebih lagi kalau di Indonesia ini banyaknya adalah ormas sebenarnya. Ya, kalau kita ini ikut aliran apa, ini sudah salah. Ya. Dan tidak bisa menjamin benar salahnya seseorang ketika berada di misalnya organisasi ya, misalnya apalagi yang tadi sekali lagi organisasi. Tapi kalau aliran yang dimaksud adalah sebuah pemahaman, nah ini yang harus kita khawatirkan, harus hati-hati. Kemudian seperti apa
kemudian memilih akidah dan manhajnya. Tidak perlu mengotak-ngotakkan aliran yang mana, A, B, C atau D. Tidak usah. Tapi lihatlah akidahnya, manhajnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kayaknya semuanya Al-Quran dan Sunnah deh. Betul. Tapi kita lihat mereka mendalilkan ya, memberi mengambil argumen dari Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan jalannya para sahabat atau tidak. Kenapa para sahabat? Karena jalurnya habis Rasulullah ngajarinnya ke siapa? Sahabat. Kalau para sahabat tidak pernah berkeyakinan dengan akidah yang seperti itu, manhaj yang seperti itu, atau bahkan praktek ibadah seperti itu, maka kenapa harus kita lakukan sesuatu yang pastinya kalau sahabat, ya di zaman sahabat itu kan Rasulullah masih hidup. Kalau mereka melakukan sebuah penyimpangan, pasti Rasulullah yang menegurnya. Jadi artinya ketika Rasulullah SAW mengajarkan agama Islam ini kepada para sahabat itu sudah utuh. Sudah utuh. Maka kesalahan-kesalahan yang terjadi itu sebenarnya bukan karena Rasulullah tidak sempurna dalam menyampaikan Islam, tapi barangkali di sana ada perbedaan ya pendapat ya dari sebuah asas yang sebenarnya sama. Jadi kalau bisa dibilang para sahabat itu berselisih ya pada furuknya, apa sih namanya, cabangnya. Akidahnya bisa kita pastikan mereka akidahnya satu. Gak ada namanya akidah A, B, dan C karena mereka gurunya satu, ya kan? Beda cerita kalau orang-orang yang mau merusak Islam, tidak sesuai dengan ajaran. Nah, maka kembali lagi ketika kita memilih seorang guru, seorang ustadz, ya maka lihat dulu manhajnya, lihat dulu akidahnya sesuai atau tidak dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan juga oleh para sahabat, karena jalurnya seperti itu. Kalau di zaman sahabat nggak dilakukan, tidak ada dari sahabat yang menyampaikan, kemudian dia berdalil, tapi kan kata ulama fulan, kata ustadz fulan, itu belum jadi patokan yang pasti. Anda tidak bilang itu tidak benar, tapi tidak menjadi patokan yang pasti. Patokan yang pasti itu yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini bisa jadi pembahasan yang panjang sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lihat dari sisi ilmunya, ya, mendalam atau tidak, layak apa istilahnya itu, kompeten atau tidak dalam hal tersebut, ya dalam mengajarkan ilmu. Bukan orang yang jahil ya. Kalau sekarang ya, zaman sekarang itu insya Allah mudah untuk ditelusuri ya. Ada apa istilahnya, track recordnya dari seorang ustadz itu, dia siapa, historinya seperti apa, belajarnya dari mana, ya kemudian dari siapa, teman istilahnya, teman nongkrongnya siapa, itu bisa diteliti, bisa dilihat. Dan itu sekali lagi dilakukan juga oleh para ulama ketika mereka mau belajar kepada seorang ulama yang lain atau seorang dai. Dan jangan sampai kita belajar kepada orang yang jahil, na'udzubillah, atau orang yang bicara masalah agama tapi tanpa ilmu, atau dinamakan ruwaibidah, ya. Orang yang bicara tentang agama tapi nggak ada ilmu, kalau ngomong dengan otaknya sendiri aja, dengan akal pikirannya saja, tebak-tebakan saja, nggak bisa. Kalau dalam masalah agama, ya ada sumbernya, dan sumbernya pasti Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jalurnya pasti. Makanya kalau kita mau belajar ilmu yang benar, kita harus perinci betul. Dan Islam ini sempurna. Ya, kita ketika melihat istilahnya sanad dari penyampaian ilmu ini diperinci dengan benar, ya maka bisa menjadi patokan kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai terdapat orang-orang yang seperti ini ilmunya barangkali
baru Iya, belajar baru ya, belajar. atau orang hanya peminat saja Oh, kemudian iya sudah benar. ngomong banyak hal, atau bahkan Heeh. orang jahil sebenarnya yang Iya, iya, iya. ngomong tanpa tanpa Mm. landasan yang benar Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai menjadi patokan kita dalam apa namanya menuntut ilmu. Dan yang ketiga, nah, ini juga yang penting adalah akhlaknya. Karena tidak mungkin seorang alim ya, berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Baik. Buah dari ilmu yang benar, dari akidah yang benar, ya, manhaj yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buahnya adalah akhlaknya. Ya. Tercerminkan dari akhlaknya tersebut, keilmuan seseorang itu. Jadi ya kalau seorang ustadz, seorang syekh, seorang dai dilihat di kesehariannya, muamalahnya, akhlaknya tidak baik, maka stop dulu sementara. Ya, artinya stop dulu itu apa? Harus dilihat dulu, diteliti dulu ini bener enggak gitu kan. Tapi ketika kita lihat contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesempurnaan akhlaknya, lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, bukan berarti nggak punya salah, enggak, bukan. Bahkan Rasulullah pernah ditegur langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, artinya Rasulullah juga manusia, pernah berbuat salah gitu. Bukan berarti yang akhlaknya mulia, yang akhlaknya baik itu tidak pernah berbuat salah, tidak. Tapi ya apa namanya berakhlak ya berakhlak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun masalah salah ya pernah salah ya kelasnya Umar bin Khattab pun ya, wajar seorang manusia. Tapi yang jelas dia rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dia kembali kepada jalan yang benar. Nah ini ada tiga hal yang perlu kita teliti ya tentang berguru kepada seseorang ya atau apa tadi istilahnya cari ya ustadz yang mencari dai yang benar ya. Jangan sampai kita keliru ya dengan orang-orang yang tadi yang ditakutkan ini ruwaibidah ya, orang yang nggak tahu tentang agama tapi ngomong tentang agama. Jadi harus dicek dulu ya. Nggak apa-apa. Oh, kayak udah paling tahu aja terus kita kan masih dangkal ilmunya, gimana cara ngeceknya? Ya, gitu, tidak masalah. Kita kan tidak tidak menjadi hakim bagi ilmu yang dia sampaikan. Kita kan melihat personilnya dulu. Ya, siapa ustadz ini? Ilmunya seperti apa? Itu kan bisa dipelajari gitu. Dan ada patokannya, artinya patokannya jelas Al-Quran, Sunnah, disampaikan oleh Nabi SAW, dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah anhum jami'an. Ya kurang lebih ya tiga hal tersebut insya Allah cukup menjadi apa istilahnya rambu-rambu kita dalam mencari seorang dai ya ataupun ustadz ya. Kemudian tadi apa yang apabila mereka ini penyimpangan ya, penyimpangan ini sudah menjadi sunatullah. Artinya ya Allah sudah menggariskan adanya penyimpangan ini ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam ini juga akan berpecah menjadi 63 golongan, ya kan? Dan ini banyak ya, banyak. Siapa yang masuk surga kata Rasulullah SAW adalah barang siapa yang mengikutiku ya. Ya ini petunjuknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi akan ada nih orang-orang yang menyerukan kepada apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada dan itu sebuah sunatullah sekali lagi. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah jangan sok pintar. Ya, dengan bahasa yang tegas saja ya. Jangan sok pintar. Kenapa jangan sok pintar? Jangan mengatakan ya namanya juga manusia. Tadi kan namanya juga manusia pasti ada salahnya. Betul. Tapi dalam menuntut ilmu kita benar-benar harus berhati-hati. Jangan sok pintar dalam arti nantilah kita filter saja mana yang baik dari dia kita ambil, yang buruk ya nggak usah. Ikut aja dulu. Lah,
itu berarti tandanya antum sudah menguasai dong kalau begitu, Iya. ya kan? Heeh. Ya, sedangkan antum bilang kan, atau kita bilang kita masih minim Iya, ilmunya. iya. Bagaimana cara memilih mana yang Memfilternya. baik dan yang tidak baik dari dirinya kalau kita bilang tadi nanti kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Ini lucu sebenarnya, Iya. tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi. Tapi kalau dalam memilih ya seseorang dari awalnya, artinya dari basicnya kita lihat sudah menyimpang, maka lebih baik ya kita cari dulu ya benar-benar, istilahnya gampangnya gini, kalau ada seseorang menyampaikan sebuah hadis yang sahih, anggaplah misalnya tentang doa misalnya, ya. Doa mau tidur kah, atau doa apa namanya, doa sholat ya, atau zikir-zikir ya yang lainnya. Yang satu membawakan dalil yang sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya sahih. Yang satu membawakan dalil dengan riwayat yang dhaif. Kemudian dia mengatakan, oh nggak apa-apa lah, yang penting kan bisa diamalkan. Kira-kira kita bisa katakan, oh ya sudahlah nggak apa-apa, atau gimana? Ini kan perbandingan yang sebenarnya ya, kalau kita menggunakan akal yang sehat, ada yang sahih, ada yang benar, ada yang lemah. Kok milihnya yang lemah dengan mengatakan nggak apa-apa lah, itu gimana ceritanya gitu loh. Ya, sama seperti tadi ada ustadz yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang satu lagi mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi mengamalkan juga amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi atau tidak dipraktekkan oleh para sahabat, dengan mengatakan ya nggak apa-apa lah, yang penting itu pernyataan yang konyol menurut saya. Ya, kenapa kita tidak melakukan sesuatu kebaikan yang sudah pasti aja gitu loh. Sama seperti tadi itu perbedaannya ya. Kalau sudah ada yang benar-benar, atau kita bisa mencari yang benar-benar sumbernya pasti, kenapa harus memilih yang tidak pasti gitu. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut ya adalah berpindahlah dengan tentunya dengan bijak ya, kepada hal yang pasti, yang akidahnya benar ya, yang ilmunya mumpuni ya, yang benar berkompeten dalam pembahasan tersebut ya, atau secara umum ya tentang Islam. Allah Ta'ala.